pengen membagi kepada kawan-kawan bagaimana bagusnya cara menyelesaikan sebuah masalah yang sering dihadapi itu. Tapi ternyata mungkin permintaan sebagai tugas itu tidak seperti itu. Tapi saya pengen itu sebenarnya saya coba Bu, nanti kalau misalnya di luar izin, ya. Next. Oke, ini sering kita dengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang kawan-kawan Bapak Ibu guru pengen mendefinisikan salah satu di antara yang tiga itu? Bu Ros? Ya. Oke, ini ya. Salah satu saja. Coba. Ini belum mengajukan observasi. Kalau hukuman itu upaya untuk menegakkan keadilan. Kalau konsekuensi itu lebih ke konsekuensi itu seperti arahan untuk iya ada pelanggaran gitu kan. Kalau konsekuensi itu konsekuensi itu pelanggaran, konsekuensi pemecahan, bukan hukuman lah ya. Baik Pak, yang bisa saya tambahkan sedikit, kalau hukuman itu suatu tindakan yang dilakukan untuk memberi hukuman berupa hal yang negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan konsekuensi ini adalah ganjaran apa yang kita beri atas hukuman tersebut, atas perilaku menyimpang tersebut yang kita sepakati bersama. Sedangkan restitusi itu apa tanggung jawab yang harus dilakukan dalam melakukan konsekuensi itu, seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Jadi Sri ini dari awal memang sudah PD-nya luar biasa dan memang cerdas, dan belakangan ini dia dapat rezeki yang luar biasa. Yang sebelumnya dia nggak lulus ke 3K, tiba-tiba jadi lulus ke 3K. Iya, rezeki itu. Dia bukan ada harapan, tiba-tiba apa itu namanya rezeki jadi dia berhubungan, ya. Oke, ya next ya. Oke, ini kita coba artikan bersama-sama. Ya, hukuman tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Konsekuensi hasil atau akibat alami dari perilaku siswa tersebut yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Restitusi upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Oke, next step. Oke, sebagai manusia kita memiliki 5 dasar kebutuhan. Ternyata salah satu saja di antara kebutuhan ini tidak terpenuhi. Mungkin
ada yang kurang atau meronta-ronta. Nah, begitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, yang paling dasar, yaitu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika satu tidak terpenuhi, mungkin akan terjadi masalah. Oke. Next. Oke. Posisi kontrol. Kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru, yang kita alami di antara yang 5 ini, posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai guru ini, apalagi kalau bahkan sebagai orang tua, kita yang punya anak kecil, sering kita lakukan itu sebagai penghukum. Sering kita juga lakukan, kita itu pembuat rasa bersalah. Ini kalau dia dalam contoh, kalau misalnya anak itu yang sering berbuat kesalahan itu apa? Coba Rika. Anak itu yang sering salah itu, yang sering melanggar aturan itu di Amerika, coba salah satu kasus ya. Contohnya dia berbohong. Iya. Berbohong atau tidak ujian padahal belum. Oh, kasusnya tidak ikut ujian. Terus? Iya. Oh, udah beres SPP. Itu kasus juga udah. Iya. Oke. Sebagai penghukum, kalaulah anak terlambat lah misalnya, ya kan, langsung kita hukum. Terlambat langsung hukum, pusat anak berolahraga. Ada, ya, itu sering sebagai penghukum. Kalau guru olahraga itu sebenarnya masih ada wajar-wajarnya saja karena ada berkaitan dengan materinya. Kalau guru BP penghukum terlambat, congkok, langsung jalan sampai ke depan, itu kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kalau misalnya dalam kehidupan rumah tangga lah misalnya, beli mainan anak-anak, udah kita bilang gak usah beli mainan, tetap juga dibeli mainan sampai rumah rusak. Terus kita bilang bagaimana anak ini supaya betul-betul rasa bersalah, kan udah dibilang gak usah beli mainan, beli juga. Nah, itu yang pembuat rasa bersalah. Sebagai teman guru ini, kita juga supaya kita itu disenangi. Lupa saya Bu Ella ini sering sebagai teman bagi siswanya, bestie. Siapa nama murid Ella? Satu saja. Farhan, kamu gak ngerjakan tugas? Iya Bu, lupa. Kenapa bisa lupa? Udahlah, gak apa-apa ya Bu. Iya. Itu sering kita lakukan sebagai teman. Ya, betul ya. Itu sebagai teman. Yang terlambat juga begitu, karena keluarga dengan Fani terlambat. Kenapa kamu terlambat? Belumlah, terlambat bangunnya. Udah besok jangan lagi ya, terlambat, udah sana masuk. Nah, itu mungkin sebagai teman. Oke, kalau pemantau kira-kira bagaimana? Artinya begini, iya. Kalau pemantau kan BP udah langsung lihat, ya kan, terlambat berapa poinnya, langsung tulis poinnya berapa kan, 10, langsung dia skor, langsung dipantau. Oke, yang terakhir yaitu adalah manajer. Yang paling pas itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru di antara semuanya ini kita jalani, tapi yang paling pas itu adalah kita harus bisa sebagai manajer. Di keluarga juga harus bisa sebagai manajer. Ketika anak itu terlambat, bagaimana solusinya supaya dia tidak terlambat? Anak itu yang membuat solusinya, maka kita itu adalah sebagai posisi kontrol seorang manajer. Oke?
Next. Ya, ini yang fokus yang ini yang mau dibagi itu sebenarnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua. Berarti kalau guru dengan murid, orang tua dengan anak, berarti restitusi ini bukan hanya di sekolah, di kantor atau di rumah tangga juga dilakukan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Next ya. Oke, ada 3 langkah restitusi itu. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan diri, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, next ya. Ya, ada 3, udah lanjut. Ya, terus kasus 1 ini kita langsung saja ke kasus 1. Murid kelas 10-5 ini merasa tidak senang karena guru mata pelajaran sejarah sering meninggalkan kelas. Ini bukan sekolah kita loh, kalau kasus meninggalkan kelas. Kalaupun itu di sekolah kita itu hanya drama saja gitu ya. Jangan nanti habis ini kita cakapan gitu. Meninggalkan kelas atau tidak masuk ke kelas sama sekali. Kemudian murid ini menyampaikan hal tersebut kepada wali kelas. Selanjutnya wali kelas meneruskan informasi ke kepala sekolah. Atas laporan ini kepala sekolah memanggil guru tersebut. Berarti kepala sekolah, sini kau kenapa masuk itu? Apakah seperti itu? Tidak. Oke, kayaknya ada videonya Sir. Kita tonton sama-sama. Oke. Kalau bisa jalan Sir. Bisa jalan. Sambil bercerita sambil itu nggak apa-apa ya Bu? Oke. Kasusnya itu salah satu kasus. Kasus yang kedua itu yang saya lihat, saya pantau lah pada saat ini anak-anak itu masuk dibuat, jadi kita masuk jam 7.13 tetap juga terlambat, 7.30 tetap juga ada yang terlambat, bahkan jam 8 juga tetap ada juga terlambat. Ternyata solusinya bukan, bahkan kalau masuk jam 10 kita buat untuk tetap juga masih ada yang terlambat. Ternyata memperlambat waktu masuk tidak menjadi solusi. Jadi ada juga yang kita lakukan bagi siswa yang terlambat, kita kasih hukumannya bawa bunga, ya kan? Itu kita lakukan. Kalau itu saya bilang jangan, itu juga sudah merupakan program kawan-kawan. Tapi pelan-pelan mungkin dengan melalui inilah saya sampaikan. Ternyata anak-anak membawa bunga, dan anak-anak itu juga menambah masalah lagi. Potnya dibeli yang baru, ambilnya bunga yang baru, dibecukannya. Ya, dan tidak juga mempengaruhi, tetap juga ada yang terlambat.
Tapi kalau dengan cara mungkin kalau dengan cara restitusi shift ini akan sangat mempengaruhi, karena saya coba satu itu si Serina saya coba memang khusus untuk dia saja, padahal saya khusus sekaligus ambil video, tapi dia tidak tahu kalau ini dia itu sebagai bahan praktek saya, bahan percobaan saya, tetapi ada video di sana. Alasannya kenapa dia terlambat, ternyata kereta dia itu dia berdua punya orang, satu kereta orang tapi dua, jadi mereka berdua sama-sama ngisi. Ini ya, ini contoh si Serina ini. Nah, ini dia nggak tahu nih kalau dia sebagai bahan praktik ini.
Kalau Bapak boleh tahu, yang terlambat itu sudah berapa kali dalam penggunaan ini sehingga sering? Ini Bapak melihat dari yang keterlambatan sering ini ada juga siswa yang lain, dan ini wajar bagi kita seorang manusia melakukan sebuah kesalahan. Serina mengakui nggak bahwasanya kalau Serina hari ini yang terlambat ini menyalahi kesepakatan sekolah kita? Itu salah ya, berarti salah kita tidak melakukan atau tidak melaksanakan, kita tidak terapkan kesepakatan kita. Serina masuk ke SMA 2 itu setiap hari biar tidak terlambat ya Pak? Itu 7.15 ya, itulah ya. 7.15 sudah dianggap. Kalau anak Serina mengaku atau merasa bersalah, mau nggak Serina memperbaiki kesalahan tersebut? Kalau terlambat itu kita perbaiki, dan adalah alasan Serina kenapa bisa terlambat. Apa alasan Serina setiap hari itu bisa terlambat teman-teman? Terlambat bangunnya, terus terlambat bangun berangkat ke sekolahnya juga. Itu lamatan jadinya, karena kesepakatan kelas itu paling lambat jam 7.15 kan? Serina sudah tahu apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau tidak terlambat lagi. Ya. Ya. Kalau sudah begitu solusinya, tentu ada selama keselamatan ini ada yang dilanggar kesepakatan kelas itu, yaitu adalah Ciri daripada restitusi, Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama oleh warga kelas. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia. Kira-kira itu saja yang ingin disampaikan. Harapan saya sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kota Tanjung Balai, nantinya jikalau ada lagi guru penggerak angkatan 12, marilah sama-sama mendaftar dan diseriusin. Mudah-mudahan manfaatnya sangat banyak. Tidak ada ruginya, manfaat yang ada. Kalau rugi ada 1, manfaatnya 2, itu nggak usah. Ini ruginya tak ada, manfaatnya banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kira-kira yang mau berdiskusi mengenai hal-hal yang berkembang atau hal-hal lainnya, boleh. Oke. Ada apa nih? Siap. Nanti kalau ada siswa yang terlambat, ada siswa yang merokok, siap. Oke. Pak Ben, kira-kira ada yang diskusikan? Yang dari bos dipercepat gajinya, yang dari lebih cepat dia BKU kan, supaya lebih cepat itu BKU. Dan lama-lama, biasanya tanggal 2 berapa yang dari bos ada? Ada yang digaji dari Bapak Ibu? Eka dari bos? Percepat. Biasanya tanggal 25, percepat dan tanggal 24. Nah, 20 kan bisa. Karena ini harus duduk BKU dia. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu dimakan kuenya. Baik, mau mana? Ini ada sedikit untuk beberapa orang, 5 orang, untuk membantu untuk mengisi kuesionernya.
ambil posisi yang lebih nyaman. Karena ini sendiri aja, Bu Neni. Sendiri. Oke. Kalau sudah selesai ditempel saja, kita buat saja untuk bagian yang pertama kolomnya. Ada spidol apa? Di bagian nama aja. Dwi. Atau gini saja pun nggak apa-apa. Untuk kalimat penumpang yang pertama, yang kedua sampai ke situ nggak apa-apa kan? Iya, biar aja memanjang. Iya. Bagi dua ya. Spidol yang ada Uli, ada spidol. Bagi ngambil. Enam ya. Dibagi dua. Gitu ya. Lagi diambil. Oke. Kita sepakati yang ini untuk untuk yang pertama kita tempelkan saja di paling atas. Saya tulis sekarang biar enggak ditulis nama tidak. Iya, itu yang pertama. Rapat-rapat saja. Pokoknya naikkan gaji, rupanya tulisannya di situ, tulisannya nanti. Oke, saya khawatir membacanya nanti. Kalau permintaannya minggu libur saya setujui. Iya. Karena Bu Sri sudah bilang begini, nggak ditulis nama kan katanya. Jadi permintaannya capsek 10 tahun. Itu yang saya khawatirkan tadi. Tidak ditulis nama. Ya, oke, next ya, biar kita kalimat yang kedua. Ini ya. Oke, ya, untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ya, bagi lagi Uli udah pergi. Bagi apa? Kasih aja 55 Rika. Iya, kalau cukup, kalau nggak cukup nanti. Iya, pakai kertas biasa. Sudah. Kita percaya bahwa murid adalah biar sekalian bergerak, tandai saja Bapak Ibu. Ini yang nomor 2 gitu. Nanti 03, tanda nomor 3, jadi sekaligus berdiri, terus sekaligus ditempelkan sama-sama nanti sekali berdiri aja. Bu Malam, saya Ibu. Bisa juga lah kita buat ini apa namanya itu
harus ibu yang membuat, izin ibu kan udah selesai aksi nyatanya kan, aksi nyata udah sertifikat udah keluar. Kalau belum keluar sertifikat belum bisa ya, buat tombel. Aksi nyata udah ya. Iya. Lama ini. Oh, abang udah siap? Masih proses ya? Oke? Habis. Oke, kita kalimat yang ketiga. Oke, kalimat yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan izin sekali lagi, ini merupakan cita-cita atau mimpi kita ke masa depan. Apa yang kita harapkan murid itu menjadi apa. Jadi ini untuk masih mimpi angan-angan. Di sekolah kita mengutamakan, taklah pula harus sesuai dengan real yang sekarang. Rencana angan-angan kita yang kedepannya seperti apa begitu. Ditandai ya Bapak Ibu, yang ketiga nanti pas waktu yang menempelkan gitu. Oke, udah Bapak Ibu. Biar lanjut kita ke yang keempat ya. Yang keempat atau yang kelima? Yang keempat. Oke, yang keempat. Habis kertas ya? Yang masih ada. Yang keempat. Kurang. Masih ada yang bagian kertas masih ada? Oh, sebagian masih ada itu. Atau bagikan koyakan gitu boleh kalau itu. Besar-besarkan tulisnya. Oh ya. Oke, lanjut yang keempat. Mimpi kita nanti murid di sekolah, kita sadar betul bahwa paham, kira-kira Bapak Ibu? Paham? Paham. Iya, sama paham lah kita berarti. Baru di sini baru kita paham kan?
Ya. Bu Siti masih berbunga-bunga. Nanti dapat SKD semalam. Bisa lah. Sudah lontong ya Jumat. Baru semalam dapat SKD 3 kan panjang. Kan ada 3 kan Bu Siti, Bantiana, Areto. Lontong itu 70-700 bagi 3. Bagi 4 itu nggak apa-apa, itu cek bagi. Kan boleh. Makanan sama kan nggak lagi weekend gitu. Kalau bisa bagi 3 bagi 3. Kalau bisa nggak bisa bagi 4 itu nggak apa-apa. 700, ya kan? 768 orang. Cocok kalau ini. Oke, ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa keinginan anak-anak kita nanti murid itu siapa. Oke, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terhadap murid itu, kita ini guru, kita yakin, nanti Anda juga ada di sini. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk biar kita lanjut. Apa Pak? Ada bahasa Indonesia di sini. Santai aja. Ya, satu lagi Pak, soalnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Baik, paham maksud kalimatnya. Angan-angan atau cita-cita atau mimpi kita nanti sebagai guru di sekolah ini paham bahwa warga ya termasuk murid TU komite semua masyarakat orang tua siswa juga jadi paham bahwa Ani, rupanya sama Bu Eka nanti jangan keluar. Nanti pas budaya positif, guru BP pas cocok kali. Artinya memang tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya kepada BP, tapi materi ini lebih sering berhadapan masalah ini kepada BP. Nah, cocok. Iya.
Izin Bapak Ibu supaya lebih cepat kita tempelkan ke depan mengenai kalimat tumpang yang tadi. Izin silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua. Oke. Oke, akan duduk Bapak Ibu. Lanjut next set. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dijawablah. Oke. Itu next masih tetap isi yang lama yang tadi yang kemarin tuh. Oke. Satu lagi kayaknya. Oh enggak, berarti nggak ada. Oke lah. Yang kurang ya. Oke. Ya, next set. Untuk penyusunan visi dan misi, untuk mencapai misi, perilaku seperti apakah yang diharapkan dari kepala sekolah, dari guru, dari murid, dan juga dari orang tua siswa. Next set. Kita Oke, apa yang diperlukan untuk menyusun sebuah visi ini? Kalau dijelaskan letaklah muka strateginya, yaitu dengan Bagja. Oke, next set. Ya, tahapan Bagja itu mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Terus next, pertanyaan prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Oke, ya izin salah satu dari kawan kita saja
untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya sapa saja atau Pak Olidi? Pak Olidi. Yang tertua atau yang dituakan? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengenai pertanyaan prakarsha perubahan, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi dan misi? Saya rasa kalau menurut pribadi saya, marilah kita melakukan pekerjaan itu dengan hati, ya, melakukan mengajar atau dengan hati. Artinya kenapa dengan hati? Dengan hati ini kita tidak terpengaruh dengan lain-lain. Walaupun misalnya kepala sekolah nggak datang, kita tetap masuk aja. Disiplin, ya. Walaupun kepala sekolah nggak ada di tempat, kita yang memandang kita ngajar itu bukan kepala sekolah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengajar itu dengan hati itu aja. Di sekolah lain di tempat bukan sekolah kita kan? Ya, next set. Oke, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Itu tidak lagi, oke, share. Ini kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Baik, terima kasih. Kalau dari bentuk pertanyaannya, kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, tentunya baik orang tua siswa terutama harus mengetahui visi dan misi sekolah kita. Nah, setelah kita orang tua siswa mengetahui visi dan misi sekolah tersebut, maka bekerja sama mendiskusikan dalam bentuk suatu kegiatan. Kolaborasi itu dapat dilakukan. Misalnya visi dari sekolah kita tadi kan membentuk sekolah yang unggul, maka penyediaan sarana prasarananya juga sesuai dengan keinginan daripada orang tua. Namun tetap harus memperhatikan katakanlah kemampuan penyediaan dari sekolah. Seperti itu saya pikir. Mungkin boleh ditambahkan Ibu Sri Gulina, nantinya boleh. Mau ditambahkan Bu Sri? Silakan Bu Sri. Terima kasih Pak. Selama ini sudah cukup berkolaborasi Bu antara sekolah, orang tua maupun kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Hanya saja masing-masing harus menjalankan tupoksi dan tugasnya masing-masing dengan baik. Orang tua juga mendukung proses atau apapun tujuan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah. Kepala sekolah juga sudah memfasilitasi dengan baik. Guru sudah mengerjakannya dengan baik. Hanya saja tentu kolaborasi itu harus terus berjalan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah yang lebih baik. Next, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai? Ini saya coba dulu dari ya belakang aja dulu. Ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa bentuk
satu kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah ini dapat tercapai. Oke, share apa? Pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan itu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Mungkin salah satu kegiatan yang dapat dilakukan antara guru, orang tua, dan kepala sekolah yaitu dengan mengadakan seminar, ya. Selain itu juga dengan mengadakan rapat antar guru, orang tua, dan kepala sekolah, visi misi apa yang akan dicapai oleh sekolah sehingga keselarasan antara guru dan orang tua dan kepala sekolah dapat terjalin dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada. Ya, nanti tetap akan kita lakukan bagaimana rapat dengan orang tua, guru, kepala sekolah dilakukan setiap tahun ajaran. Kalau bisa dijadwal lebih sering dan lebih rutin lagi. Ya, Sir. Oke, lanjut aja, Sir, karena masih ada lagi kegiatan kita. Oke, visi dan misi SMA Negeri 2 Tanjung Balai unggul dalam prestasi berbasis teknologi berlandaskan iman dan takwa. Oke, next, Sir. Oke, sebagai guru penggerak, terwujudnya murid berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan memiliki keterampilan abad 21. Ya, Sir. Ya, terus, Sir. Doa bagian abjadnya. Oke, ya jadwantara. Ya jadwantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Next. Ya, salam bahagia. Saya Ahmad Tabibi. Sekian dan terima kasih. Lanjut slide yang baru. Ada lagi? Iya. Atau Bu Endang ada kesibukan yang lain? Iya, mana tahu. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Ya, bonus. Karena waktunya harus 1 jam. Idenya ada berapa, Bang? Videonya. Oke, ini kita lebih santai saja, tak ala-ala serius-serius sekali. Tapi ini ada beberapa mana tahu ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Di sini sebenarnya saya pengennya itu, Bu, izin Ibu, izin. Oh ya, izin Bang, dimatikan sekali dulu baru buat video baru lagi. Ya, ini